Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapa Andreas dan kawan-kawannya langsung mengikuti Yesus tanpa banyak bicara dan bertanya? Bukankah ini pilihan yang dulu? Karena tanpa tahu untuk apa dipanggil oleh Yesus, tiba-tiba mau dan meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan yang menghasilkan banyak uang. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang telah terjadi dengan Andreas Rasul yang kita rayakan pestanya hari ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Pertama, ketika Tuhan memanggil kita, tentu Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Ketika Tuhan memberikan percayaan kepada kita untuk melayani di dalam gereja, entah sebagai apa saja, itu karena Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan kan yang ciptakan kita, Dia mengenal kita dengan lebih baik, dan Dia panggil dan pakai kita, karena dengan itu kita makin istimewa di dalam hidup. Seringkali saya pernah bertanya kepada beberapa orang yang gemar sekali mau melayani di dalam gereja, padahal sibuk. Kenapa kamu selalu saja mudah untuk ikut kegiatan di gereja, padahal pekerjaanmu juga banyak, kesibukanmu juga tinggi? Apa dia jawab? Saya boleh sibuk banyak, Romo, tapi semuanya terasa hampa. Saya boleh punya pekerjaan banyak dan pendapatan tinggi, tetapi apa artinya semuanya itu kalau tiba-tiba Tuhan mencabut nyawa saya? Saya tidak bisa memperpanjang hidup dengan kekayaan saya, dengan pendapatan saya, dengan pekerjaan saya. Tapi ketika saya selalu aktif dalam pelayanan kepada Tuhan dan gereja, itu sebuah investasi terbesar untuk saya, sehingga mau saya mati dimanapun, Tuhan sudah tahu, saya sudah siap. Nah, inilah mungkin hal yang perlu kita maknai dari Santo Andreas dan kawannya, yang ketika sedang asik melemparkan jala di laut, mengurusi ikan, dan itu menjadi sebuah profesi yang sangat mendatangkan pendapatan besar untuk mereka, tiba-tiba Yesus lewat dan panggil, "Mari, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Kenapa mereka langsung mau meninggalkan pekerjaan yang sangat memberikan pendapatan tinggi? Kenapa mereka tidak berpikir dulu bahwa kalau ikut Yesus, apa sih kerjanya? Berapa sih gajinya? Tapi kenapa mereka langsung mau? Kira-kira kenapa? Kalau kita coba melihat sisi yang lain dari kehidupan Andreas dan kawannya,
Mereka ini murid dari Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis telah mengajar mereka untuk menjadi seorang pribadi yang punya spiritualitas. Kita tahu Yohanes Pembaptis adalah perintis dan pembuka jalan untuk Yesus, maka ia pasti juga berbicara tentang Yesus kepada mereka. Tapi karena Yesus belum hadir ke publik, mereka masih penasaran. Tibalah kesempatan suatu saat, begitu Yesus lewat, Yohanes mengatakan, lihat, itu anak domba Allah. Lihat, itu anak domba Allah. Langsung mereka meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Tidak ada masalah juga bagi Yohanes, karena memang Yohanes bilang kan dia cuma pembuka jalan bagi orang percaya kepada Kristus. Apa yang membuat mereka kemudian gampang mengikuti Yesus? Karena meminjam istilahnya Santo Paulus dalam bacaan pertama, iman tumbuh dari pendengaran. Karena mereka mendengar banyak cerita tentang Yesus, dan mereka mendengar ketika Yohanes berkata, itu Tuhan, itu anak domba Allah. Maka ketika Yesus sendiri yang memanggil mereka, langsung mereka tinggalkan pekerjaan dan ikut, karena mereka tahu itu adalah pilihan yang sangat berguna untuk mereka, karena mereka sudah mengenal cerita tentang Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, iman tumbuh dari pendengaran. Kita sudah sering mendengar sabda Allah, kita sudah sering mendengar cerita tentang apa positifnya kalau kita mau melayani di dalam gereja. Kita sudah melihat dengan mata kepala seperti apa hidup dari orang-orang yang hidupnya dibagikan untuk melayani gereja. Kita sudah melihat orang seperti Pak Halim, mereka kan sama-sama Santo Andreas juga ini ya, umat KBG Santo Andreas kan. Kita sudah melihat bagaimana dia sebelum menutup toko ke gereja dulu, cek sound dulu dengan sepeda motor, kalaupun punya mobil, celana pendek, pulang, mandi, lalu kesini lagi lebih dahulu. Orang kaya, sibuk, punya banyak gudang, tapi kok bisa? Bagaimana dia rela meninggalkan istri dan anak untuk mengabdi kepada Tuhan dan gereja? Kita sudah melihat itu, tapi sering terjadi kita tidak mau mendengar dan melihat dan belajar dari pengalaman itu, untuk ketika kita diminta untuk ikut ini dan ikut itu dalam kegiatan gereja, tidak mau langsung ikut. Itu kan rahmat. Yang terjadi ketika diminta, ayo nanti tolong ikut ini ya, aduh Romo, saya masih ada pekerjaan ini, pekerjaan itu. Wah, hampir setiap kali diajak tidak ada alasan, tidak ada langsung mau. Pasti banyak alasan, halangan inilah, halangan itulah, sehingga kesannya seolah-olah pelayanan di gereja itu tunggu penganggur. Tapi di mana ada orang nganggur di dunia ini? Apalagi kalau sudah datang ke Bali sini kan orang datang kerja. Kalau kita melayani Tuhan dan gereja tunggu orang nganggur, tidak ada yang mau melayani. Tapi kalau kita melayani karena nganggur juga tidak ada rahmatnya. Karena ketika kita melayani karena kita berkorban, itu yang memberikan rahmat. Mengorbankan apa yang paling penting untuk kita di dunia demi mengabdi kepada Allah, itu yang mendatangkan rahmat. Dan saya pikir definisi egoisme yang kita renungkan semalam dari bahan AAP pertama juga termasuk ini. Saya ikut di KBG Santa Cecilia, juga bicara tentang egoisme, dan tertangkap kesan bahwa ketika orang tidak mau ikut kegiatan di KBG, di lingkungan, di paroki, itu adalah ekspresi egoisme, karena terlalu mementingkan diri, ingat diri. Ya, kita memang hidup dengan ingat dan mementingkan diri lebih besar daripada kelompok. Susah untuk datang ikut kegiatan-kegiatan gereja, tapi giliran urusan kelompok sendiri, arisan, kelompok ini dan kelompok itu, orang bisa lebih banyak daripada kegiatan di gereja. Kan bukan di sana rahmatnya, di gereja. Jadi Andreas dan temannya tahu bahwa menjadi nelayan lebih hebat, lebih sibuk, lebih mendatangkan uang.
tapi juga ia tahu ketika Yesus memanggil, karena masa depan ada di tangan Yesus. Apalagi kalau bicara tentang hidup akhirat, Yesuslah jaminan untuk kita layak atau tidak layak masuk surga. Jadi kalau Yesus yang minta, ngapain lagi cari alasan lain? Kalau gereja yang minta, ngapain lagi kau sibuk dengan pekerjaan lain? Justru ketika engkau berani menanggalkan itu sedikit saja untuk mengabdi kepada Tuhan dan gereja, engkau akan diberikan banyak rahmat. Kita sudah mendengar pengumuman nanti ada kegiatan ini, kita sudah mendengar ajakan orang bisa begini, tapi telinga kita tertutup, tidak mau dengar, tidak gubris. Dan inilah masalah terbesar dalam hidup di zaman ini, telinga yang tidak terbuka. Apalagi kalau bicara telinga hati. Sekarang ini orang hidup punya dua telinga, tapi belum tentu dia dengar kita omong. Bapak Ibu bisa cek anak-anak Bapak Ibu, ketika dia sudah asik dengan HP-nya, biar Anda teriak untuk memanggil, tidak mungkin dia peduli. Anda sebagai orang tua saja tidak dia peduli, apalagi orang lain. Kenapa? Memang kita hidup di zaman di mana telinga itu tertutup untuk orang, apalagi suara Tuhan. Masalahnya kalau mau iman bertumbuh, kata Santo Paulus, iman bertumbuh dari pendengaran. Cobalah didengar orang lain. Dan kalau kita tidak mau dengar orang lain, itu juga adalah salah satu tanda kita itu egois, pentingkan diri. Maunya kita yang omong, orang lain omong kita tidak mau dengar. Dan memang sering terjadi begitu. Saya beberapa kali hadir dalam doa-doa di KBG atau lingkungan. Aduh, saya kadang menangis dalam hati ketika melihat tingkah kita. Ketua masih omong, yang lain sibuk kiri kanan, yang lain ngobrol. Siapa yang hargai dia omong? Coba bisa cek Bapak Ibu. Jadi menghargai orang dengan mendengar sekarang itu susah, apalagi bicara mendengarkan dengan hati. Dan Andreas mendengarkan Tuhan tidak cuma dengan telinga, tapi dengan hati. Panggilan Tuhan, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia, langsung menusuk di hati mereka. Dan Tuhan sudah melihat hati mereka, makanya Tuhan panggil mereka, karena pasti mereka mau, pasti mereka tulus, pasti mereka lugu, pasti tidak banyak cari alasan. Susah cari manusia yang tulus di zaman sekarang, yang sekali kita minta tolong dia mau. Kecuali kalau ada Vanipiro, pasti cepat. Tapi kalau sekedar minta tolong, cari orangnya yang langsung mau. Anda bisa coba. Susah cari minta tolong kepada orang. Nanti ada kegiatan begini di sana, boleh kamu ikut? Aduh Romo, saya ini, saya itu. Oh, banyak sekali alasannya. Akhirnya lebih sibuk mencari alasan daripada tulus. Padahal rahmat itu mengalir ketika kita dimintai tolong, kita langsung mau. Tadi saya didatangi oleh seorang mahasiswi dari universitas di Jember. Dia orang muslim dari Loloan. Mungkin dia buat skripsi tentang kerukunan antara agama, lalu dia minta saya sebagai salah satu responden untuk ditanyain dan diwawancari tentang kerukunan di Jembrana. Sudah dia datang sekitar jam-jam 1. Terus setelah selesai dia bilang, Romo, maaf mengganggu waktunya Romo. Saya bilang, gak apa-apa, malahan saya senang karena kamu buat kegiatan seperti ini penting, dan saya senang kalau kamu sukses. Karena walaupun kita tidak saling kenal dan tidak berkeluarga, tidak punya hubungan keluarga, tapi dengan saya melayanimu untuk diwawancarai, saya merasa bahagia bisa mengambil bagian dalam perjuanganmu meraih cita-cita. Untuk saya ini rahmat. Jadi senang dia. Ya, tidak perlu uang untuk berbagi. Cukup kita bagi waktu dan tenaga melayani dan mendengarkan orang, itu memberikan rahmat terbesar. Dan saya selalu yakin dengan hal itu. Maka ketika setiap kali ada orang minta, Romo, kami ada kegiatan ini, bisa jadi pembicara, bisa misa, saya selalu tidak bisa menolak.
Karena saya percaya bahwa justru ada banyak rahmat di balik nomor satu, ketika saya rela dan tulus tanpa banyak cari alasan, itu sudah memberikan banyak rahmat untuk saya. Bukan soal nanti dapat amplop setelah itu urusan berikut. Tapi paling penting kita mendapat rahmat. Kenapa? Ketika kita sudah melayani orang tanpa kita banyak cari alasan, kita akan selalu terukir rapi di hati si orang itu. Pasti dia mendoakan kita dengan baik, karena kita sudah bantu, sudah menolong saat dia kepepet. Nah, itulah yang membuat Andreas dipenuhi rahmat. Satu kali saja Yesus omong dia mau. Seperti yang saya katakan, kalau dia tetap menjadi nelayan, belum tentu kita bisa mendoakan dan merayakan pesta Santo Andreas sekarang. Dan dia tidak akan pernah menjadi seorang santo. Dia jadi manusia yang lebih istimewa di hadapan Tuhan, gereja, dan sesama, justru karena ia berani menanggalkan apa yang bagi dia hebat di mata dunia. Jadi kalau bahasanya Yesus itu mengingkari diri. Coba kita menanggalkan sedikit pekerjaan kita. Coba kita bagi sedikit waktu untuk Tuhan dan gereja. Tuhan tidak menutup mata, apalagi itu tawaran dari gereja, selalu punya rahmat. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Jadi kita perlu melatih pendengaran kita. Cobalah hargai orang lain dengan mendengarkan. Cobalah hargai gereja dengan mendengarkan apa yang gereja minta dari kita. Apa yang kita punya untuk membantu dalam pelayanan. Dan ketika ada kesempatan untuk dimintai membantu melayani, jangan sibuk cari banyak alasan. Apalagi alasan, aduh Romo saya masih kerja ini. Di mana ada orang tidak kerja di dunia ini? Semua orang sibuk. Semua orang butuh uang. Tapi tidak semua kesibukan dan uang banyak mendatangkan rahmat. Karena rahmat itu tentang sukacita batin, kebahagiaan jiwa yang tidak bisa dibeli dan digantikan oleh uang, materi, dan pekerjaan. Banyak orang super sibuk, tapi hidupnya penuh stres. Banyak orang kekayaan melimpah dan uang banyak, tapi ia susah bahagia. Kerajaan Allah tentang sukacita hati, kebahagiaan batin. Saya rasa Anda kalau sudah bisa melayani Tuhan dan gereja, pasti memberikan kepuasan batin tersendiri, pasti memberikan sukacita tersendiri, karena dengan itu merasa berharga di mata Tuhan dan sesama. Kalau kita ingin menjadi orang berharga di mata Tuhan dan sesama, mari belajar dari Santo Andreas. Pekerjaan bukan tidak penting, tapi masih ada yang lebih penting dari pekerjaan, yaitu pelayanan. Lagi-lagi, pekerjaan bukan tidak penting, tapi masih ada yang jauh lebih penting dan membahagiakan kita dari pekerjaan, yaitu pelayanan. Pekerjaan dan pelayanan itu beda. Kata Mary Riana, ketika Anda bekerja, Anda mendapat upah. Tapi ketika Anda melayani, Anda tidak dapat upah, tapi Anda dapat rahmat. Tinggal kita pilih, mau dapat upah atau mau dapat rahmat. Toh akhirnya Santo Andreas menjadi hebat karena rahmat Tuhan, bukan karena upah dari pekerjaannya menjadi seorang nelayan. Semoga Tuhan memberkati kita.